Oke, selamat sore para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung. Bang, sore hari ini bisa mampir ke kandang, jadi bisa cerita-cerita sama teman-teman. Jadi sore hari ini saya pengen sedikit cerita tentang materi kandang yang sebetulnya dengan satu pacak, cuman kemudian dari satu pacak itu muncul beberapa jenis ayam ya. Jadi sering teman-teman di rumah tuh nanya tentang ciri-ciri ayam mangon. Nah sebenarnya juga kalau ciri-cirinya itu kalau ayam mangon juga hampir mirip ya secara fisik sama ayam Birma, cuman memang bedanya kalau ayam mangon sendiri dia pegangannya ya, dari pegangan tulangan sama bodi itu udah mantap. Kalau bulu, wajah segala macam itu mirip-mirip sama ayam Birma. Jadi yang ayam yang kecil yang usia 4 bulan tadi yang pertama saya pegang tuh, itu jenisnya ayam mangon ya. Itu kalau dipegang 4 bulan tuh udah satu cakup dia. Kalau Birma nggak ada segitu satu cakup dan udah kokoh dipegangnya kerangkanya. Yang usia 4 bulan itu masih lainnya si Cuil usia 4 bulan, indukannya yang lain Morena, bapaknya ya mangon kuda lari ya, Resi Cuil. Yang indukannya juga udah dulu Morena, udah sama silangan sama mangon ya, sama anak jengger wilah. Ini anaknya udah usia 4 bulan, dia udah kokoh gitu ya. Memang kalau secara fisiknya ya pasarannya kayak mirip-mirip ayam Birma, jadi dia kaki hijau bulat rotan, kemudian kan kuku hitam. Kemarin kan teman-teman kan ada yang nanya, beberapa teman-teman, apakah kukunya harus hitam? Enggak juga, banyak juga yang kukunya enggak hitam. Jadi bedanya dia kalau usia 4 bulan 5 bulan ini dicakup. Kalau yang mangon ini udah kokoh, dia udah satu cakup ya, udah satu cakup, bisa sampai satu cakup. Kalau yang Birma dia nggak satu cakup dipegang 4 bulan tuh, masih hampang, masih enteng ya, tulangannya itu nggak, kerangkanya nggak sampai satu cakup. Nah kalau yang ada juga yang warna jala atau wido yang agak keputihan, yang paruhnya hitam, terus matanya agak hitam, itu jalanya juga, widonya itu agak keputihan, wido cempoko. Itu juga lainnya si Cuil, cuman itu dia mangon, itu yang dibilang mangon Birma ya. Jadi mangon sendiri kan ayam silangan Ganoi dari sama Birma. Nah itu udah saya mangonnya saya kawinin sama ayam Birma ori ya. Jadi dia agak kecil, dia itu usia mungkin 6 sampai 7 bulanan. Itu secakup juga kurang itu malahan kalau yang mangon Birma. Nah cuman biasanya kalau yang kayak gitu itu mainnya udah timpuk-timpuk, masih yang sama mangon Birma dia lebih lincah ya, tipe atret itu lebih lincah. Itu lainnya si Cuil juga sama, jantannya sama, cuman indukannya beda jenis gitu. Nah kalau yang ada yang pido atau jala yang agak besar, yang paruhnya kuning, kakinya kuning dalam video ya, nah itu ayam Magontai. Magontai ini jenis dari mangon yang memang dikawinkan dengan indukan ayam Bangkok. Nah itu lebih gede lagi dia, jadi usia itu 7 bulanan ya. 7 bulanan tuh kalau dicakup udah lebih dari satu cakup, lebih dia, lebih dari satu cakup, bahkan lebih, kadang lebih bobotnya itu kantopnya lebih kantop daripada yang mangon asli. Nah itu yang sama ayam Bangkok ya indukannya. Dan itu juga mainnya lumayan, mainnya nggak asli kayak Bangkok, tapi tenaganya luar biasa. Itu dicoba sama ayam Bangkok yang merah yang jalur panjang yang ada di video sebelumnya itu. Kemarin kepukul juga mau KO sama yang ini jala Magontai. Jadi di sini saya cuma mau cerita dikit, berbagi, karena kalau nanti di pasaran itu mereka pasti bilangnya itu semuanya ayam mangon pasti. Jadi kalau orang mau jual tuh kayak saya itu
nanti kayak di internet, di grup Facebook atau apa gitu kan, mereka akan nawarinya ceritanya ini ayam mangon gitu. Dan teman-teman kalau nggak jeli ya salah pilih kan, pengennya ayam mangon dapatnya magontai. Itu yang memang satu family, itu masih satu family ya, satu family, mereka memiliki kemiripan secara fisik gitu. Terus gimana sih mau untuk bedainya, ya itu tadi yang saya ceritain, kalau yang asli mangon juga nanti biasanya pukulannya beda, dia nggak kayak magontai, dia pukulnya nanti dari arah depan aja, terus nggak banyak kerjanya, nggak banyak, cuman main depan aja, pukul ke arah rahang. Terus yang kedua yang kayak mangon-mangon Birma itu, dia biasanya cepet, terus mainnya juga masih nanti khas kayak Birma, dia masih anti lock, tempo atret gitu. Jadi bedanya tipis ya. Yang ekstrim yang magontai. Yang magontai ini nanti gayanya ada yang sebagian hampir 70% itu semi bangkok, tapi dia bedanya biasanya ada gayanya beda dari bangkok yang asli. Kerjanya biasanya lebih bagus karena campur sama bangkok sama mangon itu. Kadang-kadang semi lock juga, terus solahnya juga kadang-kadang kerjanya lebih bagus daripada yang mangon yang asli. Walaupun pukulannya, arah pukulannya beda, biasanya dia nanti udah pintar juga mukul dari samping ya, pukul palang. Kalau yang mangon asli kan cuma dari depan. Tuh. Kalau untuk masalah kualitasnya nanti tergantung dari pemilihan materinya ya. Cuman kalau ini kan jelaskan tentang jenisnya. Yang magontai pun bisa juga bagus gitu kan. Yang mangon juga bisa bagus, yang mangon Birma juga bisa bagus. Jangan terlalu fokus sama mungkin jenisnya ini lebih bagus dari jenis yang lain, enggak. Cuman itu pembagian klasifikasi khususnya seperti itu gitu ya. Oke, gitu aja sama buat teman-teman. Cuman itu cerita tentang beberapa materi dan biar nyermati ya gitu, yang nyermati. Karena nanti kadang-kadang kan salah, orang maunya belinya mangon kasihnya magontai gitu. Kalau magontai nanti kerjanya udah lebih bagus ya, kerjanya lebih bagus. Cuman kalau akurasi pukul rahangnya jarang, nggak sekuat yang mangon asli gitu. Oke, itu aja, moga-moga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.